Cerita ini mengisahkan Maya, seorang dokter muda yang baru saja lulus dan memulai praktik di sebuah klinik. Sebagai anak yatim piatu, ia tumbuh mandiri tanpa banyak sandaran, hingga suatu hari berjumpa dengan Pak Adi, seorang sopir taksi paruh baya yang kelak menimbulkan kehamilan yang tak terduga. Kini Maya dihadapkan pada kebingungan dan celaan. Mari kita simak kisahnya. Babak awal Maya menatap pantulan dirinya di cermin kecil kamar kosnya. Wajahnya tampak letih, namun matanya berkilau penuh semangat. Hari ini adalah hari pertamanya menjalani praktik sebagai dokter di sebuah klinik kecil di Jakarta. Setelah bertahun-tahun berjuang tanpa keluarga, akhirnya ia tiba di titik ini. Anak yatim piatu yang bersandar hanya pada kerja keras dan beasiswa demi mewujudkan cita-citanya menjadi dokter. Dengan langkah ringan, ia meninggalkan kamar kos mungilnya di gang sempit. Jakarta pagi itu masih lembab oleh rintik hujan semalam. Udara terasa lebih segar dari biasanya. Maya menghentikan taksi pertama yang melintas, sebuah mobil biru pudar dengan cat mengelupas. Sopirnya, seorang pria paruh baya beruban, dengan wajah berkerut, menoleh pada Maya dan menyunggingkan senyum ramah. "Ke klinik sehat mandiri, Dok?" tanyanya. Maya mengangguk, lalu masuk ke dalam mobil. Pak Adi mulai mengemudi perlahan. Sepanjang perjalanan, Maya memperhatikan hiruk-pikuk kota. Ada ketenangan aneh yang ia rasakan dari perjalanan itu. Pak Adi tak banyak bicara, hanya sesekali melirik ke kaca spion untuk memeriksa penumpangnya. Sesampainya di klinik, Maya membayar ongkos dan turun. Pak Adi hanya menebarkan senyum tipis sebelum melaju lagi. Maya tak menyadari bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari pertama di klinik hari pertama, Maya di klinik dipenuhi pasien dari berbagai lapisan. Kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dokter Ayu, dokter senior yang menjadi pembimbingnya, mengajarkan banyak hal. Maya belajar menangani pasien dengan keluhan, mulai dari demam ringan hingga kasus serius. Ia merasa letih, tetapi juga puas karena dapat menolong sesama. Saat senja merangkak, Maya memutuskan untuk pulang. Seperti pagi tadi, ia kembali menaiki taksi yang sama. Pak Adi kini tampak lebih santai, mulai banyak bercerita. "Baru mulai praktik, Dok?" tanyanya dengan suara berat tapi lembut. "Iya, Pak, capek tapi senang," jawab Maya. Pak Adi mengangguk tipis. Melayani orang memang melelahkan, tapi kalau niatnya tulus, beban terasa ringan. Maya terdiam, merenungkan kata-kata itu. Obrolan mereka berlanjut tentang kehidupan di Jakarta, kerja keras, dan impian. Tanpa sadar, Maya merasa nyaman berbicara dengan pria tua itu, seakan ada keakraban yang tak ia pahami. Saat tiba di kos, ia turun dengan hati lebih ringan. Tak menyangka pertemuan itu bukan kebetulan, melainkan permulaan sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Malam hujan dan kehangatan tak terduga. Malam itu, saat Maya keluar dari klinik, hujan rintik membasahi jalanan Jakarta, menguar aroma tanah basah yang menenangkan. Ia berdiri di pinggir jalan menunggu taksi. Tak lama, mobil biru pudar itu muncul di depannya. "Malam, Dok," sapa Pak Adi. "Selamat malam, Pak. Capek?" tanyanya lembut saat Maya masuk. "Lumayan, tapi sudah terbiasa," jawab Maya. Mobil melaju perlahan di jalan licin. Lampu kota berpendar di kaca jendela, menciptakan bayangan yang menari. Mereka mengobrol seperti biasa, membahas pasien, kehidupan kota, dan kisah-kisah pribadi yang terungkap begitu saja. Namun malam itu terasa berbeda. Ada getar halus di udara yang sulit diungkapkan. Ketika melewati jalan sepi, tiba-tiba mesin mobil berbunyi aneh lalu mati. "Aduh, mogok," gumam Pak Adi sambil membuka kap mesin. Hujan masih turun, membuat udara kian dingin. Maya menggigit bibir, ragu. "Kita tunggu sebentar, Dok. Mesin ini memang sudah tua," kata Pak Adi sambil menyalakan senter ponselnya. Mereka duduk di dalam kabin dalam keheningan. Hanya suara hujan yang terdengar. Beberapa menit berlalu, mobil tak juga menyala. "Mungkin butuh waktu lebih lama," ujar Pak Adi. Maya merapatkan jaketnya, menggigil. Pak Adi lalu menoleh, matanya penuh perhatian. "Dokter kedinginan," Maya menolak, tetapi senyumnya tipis.
Pak Adi tersenyum samar, melepas jaketnya dan menyodorkannya. Maya ragu sejenak, lalu menerima. Jaket itu masih hangat, memeluk tubuhnya dengan nyaman. Malam itu, kehangatan jaket dan kehadiran Pak Adi mengesankan sesuatu yang mulai bergeser di hati mereka. Awal dari ikatan yang tak terduga. Kedekatan yang makin dalam. Sejak malam mogok itu, setiap kali Maya masuk ke dalam taksi biru pudar, ia selalu merasakan kehangatan yang berbeda. Pak Adi bukan sekadar sopir baginya. Lelaki tua itu menjadi sosok yang dinantikan tanpa disadari. Hari demi hari berlalu, percakapan mereka makin akrab dan mendalam. Pak Adi sering membagi kenangan masa lalunya. Kisah istrinya yang telah tiada, anak-anaknya yang menetap jauh, serta sepi yang tak pernah ia keluhkan. Maya menyimak dengan penuh simpati, menemukan kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Suatu malam hujan turun lagi, membuat Maya memutuskan duduk lebih lama di dalam taksi sebelum pulang. Sesampainya di kos, ia menoleh pada Pak Adi. "Aku nyaman berbicara dengan Bapak," ungkapnya pelan. Pak Adi tersenyum tipis. "Aku juga, Dok. Sudah lama aku tak punya teman bicara seperti ini." Malam itu, terjadi sesuatu yang keduanya tahu tak biasa, namun sulit dihindari. Maya mencari alasan untuk berlama-lama. Kadang mereka hanya duduk dalam hening yang hangat. Kadang mengobrol hingga larut tentang hidup, kehilangan, dan impian yang terpendam. Saat perasaan menguasai. Pada suatu malam yang sunyi, Maya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kenyamanan. Tatapan Pak Adi linger panjang, seolah ada kerinduan yang terpendam. Maya tahu ini salah. Usia mereka terpaut jauh, dunia akan mencibir. Namun hati mengalahkan logika. Di bawah hujan yang terus menari di kaca jendela taksi tua, mereka akhirnya menyerah pada perasaan yang tak terungkap. Keputusan itu membawa konsekuensi besar. Keesokan harinya, Maya mendapati dirinya positif hamil. Tangannya gemetar memegang alat tes yang menampilkan 2 garis merah. Hatinya berdebar, pikirannya kacau. Ia baru saja memulai karier. Bagaimana ia akan menjalaninya sebagai calon ibu? Pengakuan pilu malam itu, Maya menunggu lebih lama di pinggir jalan. Ketika taksi biru pudar tiba, ia masuk tanpa ragu. "Ada apa, Dok?" tanya Pak Adi hati-hati. "Saya, hamil, Pak," suara Maya bergetar. Pak Adi terdiam, memandang lurus ke depan. Napasnya tertekan. Ia menepi di jalan sepi, lalu menatap Maya dengan mata haru. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Maya menahan air mata. "Saya tidak tahu, Pak." Pak Adi menunduk, lalu berkata lirih, "Saya akan bertanggung jawab." Malam itu mereka terjebak dalam realita yang tak pernah dibayangkan. Taksi tua menjadi saksi bisu atas perubahan hidup mereka. Keheningan dan keputusan hari-hari berlalu dalam sunyi. Maya tetap bekerja seperti biasa, namun pikirannya terus melayang pada calon buah hatinya. Pak Adi juga semakin pendiam, seakan ada dinding tak kasat mata di antara mereka. Suatu malam, dalam perjalanan pulang, Maya memberanikan diri bertanya di taman sepi. "Pak, jika saya tidak menikah dengan Bapak, apakah Bapak tetap akan ada untuk saya?" Pak Adi menggenggam tangan Maya hangat. "Aku tak akan meninggalkanmu, Maya. Namun aku tak bisa memaksamu." Maya menarik napas panjang. "Saya takut, Pak. Bukan hanya karena dunia akan mencemooh, tapi juga tentang kekuatan saya menghadapi semuanya sendiri." Pak Adi menepuk lembut tangan Maya. "Apapun pilihannya, aku akan ada di sini." Di bawah langit penuh bintang, Maya merasakan ketenangan. Ia belum mendapat jawaban, namun ia tahu tak akan berjuang sendirian. Titik balik esok paginya, Maya menatap cermin lebih lama dari biasanya. Sorot matanya berbeda. Ia bukan lagi gadis penurut, melainkan perempuan yang siap menentukan nasib sendiri. Setelah malam panjang di taman bersama Pak Adi, Maya memutuskan untuk tidak menikah dengannya. Bukan karena tak cinta, melainkan karena ia ingin menjalani hidup dengan caranya sendiri. Saat menyampaikan keputusan itu, Pak Adi menunduk sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti, yang penting kamu bahagia." Maya tersenyum lirih. "Tapi aku berharap Bapak tetap hadir dalam hidup anak kita." Pak Adi tersenyum tipis. "Tentu, Maya. Aku akan selalu ada."
kehidupan baru. Beberapa bulan kemudian, perut Maya mulai membesar. Ia terus bekerja di klinik, menahan tatapan dan bisik-bisik sinis di sekitarnya. Malam itu hujan deras menyertai kelahirannya. Dengan bantuan sahabatnya, Deina, dan kehadiran Pak Adi di ruang persalinan, Maya melahirkan seorang putra lelaki yang sehat. Air mata bahagia mengalir saat ia pertama kali menggendong bayinya. Pak Adi berdiri di sudut ruangan. Matanya berkaca-kaca. Ia menyentuh kepala bayi mungil itu penuh kasih. Dia tampan sekali, bisiknya. Maya menatap anaknya penuh cinta. Namanya Adi. Pak Adi menunduk, menahan haru. Dalam diam, ia menyampaikan syukur bukan untuk dirinya, tapi untuk kebahagiaan yang terpancar di wajah Maya dan putranya. Cinta dan keteguhan kehidupan baru sebagai ibu tunggal penuh tantangan. Malam-malam Maya diisi tangisan bayi, namun hatinya penuh sukacita. Ia belajar mengganti popok, menyusui, dan menenangkan Adi. Pak Adi selalu hadir, membantu sebisanya, menggendong, menemani, dan berbagi kisah lama. Meski bisik-bisik di klinik semakin nyaring, Maya tak lagi gentar. Suatu hari dokter, Ayu menemuinya. "Maya, aku tahu kau kuat. Tapi jika kau butuh bantuan, aku di sini," ucapnya lembut. Mata Maya berkaca-kaca. "Terima kasih, Dok." Bertahun-tahun berlalu, Adi tumbuh menjadi anak ceria. Ia dikelilingi kasih sayang Maya dan kehadiran Pak Adi yang setia. Suatu sore, mereka berjalan-jalan di taman. Duduk di bangku kayu, Pak Adi menatap langit, lalu menoleh pada Maya. "Aku tak menyangka hidupku akan seperti ini saat pertama kali berjumpa denganmu," ucapnya lembut. Maya tersenyum, menggenggam tangan Adi. "Aku juga bersyukur, Pak. Perjalanan kita tidak mudah, tapi kita sampai di sini." Di suatu pagi yang tenang, saat Maya menggandeng tangan kecil Adi yang baru belajar berjalan, ia menyadari satu hal. Ia tak menyesali keputusan yang telah diambil. Hidupnya mungkin berliku, tapi ia menjalaninya dengan keberanian, dan itu sudah lebih dari cukup.